satu kan 500 ya? Iya, 2004. Oh, ke Farah Laika. Oke, 1 menit lagi ya, sebentar ya. Saya Oke, 19.45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semuanya yang hadir pada malam hari ini sudah menyempatkan waktunya dan kuotanya tentu saja juga dan kerendahan hatinya untuk belajar sama-sama mengenai marketplace pada malam hari ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di chat ya, karena saya memang senangnya ngalir aja dan materi ini cukup sudah di dalam kepala ya. Kalau di luar kepala kan lupa. Di dalam kepala ya seperti inilah yang kami lakukan sehari-hari ya, baik di kecuali hari libur ya, baik di toko kami maupun di klien-klien kami ya. Jadi di marketplace kami juga mempunyai mitra-mitra klien-klien yang saat ini mempercayai pengelolaan dan optimasi marketplace-nya kepada kami ya, karena memang nggak semua tim untuk mengeksekusi ya, kemudian butuh cepat ya, butuh tidak perlu rekrutmen dan sebagainya, ngajari nyiapin peralatannya dan sebagainya, akhirnya memilih mempercayakan salah satunya kepada pengelolaan dan optimasi marketplace-nya kepada kami seperti itu. Kemudian ada pelatihan ya, jadi bagi perusahaan-perusahaan maupun teman-teman yang masih belajar, saya ada channel YouTube, ada e-course, kemudian ada in-house training privat ya, baik ke kantor kami maupun kami yang ke kantornya teman-teman, ya intinya ya untuk saling bantu aja, sharing pengalaman apa yang selama ini kami lakukan sejak tahun 2012 kami sudah ada di Marketplace Tokopedia, 2013 di Marketplace Bukalapak, 2015 di Lazada, Januari 2016 di Shopee, Elevenia, JDID, terus yang lain-lain lupa ya saya ya awal tahunnya ya. Matahari Mall juga pernah di tahun 2015, Blibli juga 2015 ya. Nah, jadi bermacam-macam marketplace tersebut tuh mempunyai pola yang sama dan strategi yang sama. Yang membedakan hanya tombol-tombolnya, kemudian namanya promo di sini apa, iklan di sini namanya apa, tetapi cara kerjanya itu kurang lebih sama, nggak terlalu berbeda jauh. Makanya kita sebut sebagai pola dan strategi ya. Nanti masuk ke marketplace lain ya Pak, cuma seperti itu aja caranya. Ya, masuk marketplace lain juga seperti itu caranya. Ya, karena namanya pola dan strategi seperti itu ya. Oke, 19.47 kita mulai acara sharing ya mengenai strategi dan pola jualan air di marketplace dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa ya kita sholawat ya, bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selaku suri teladan kita, apapun yang ada pada beliau ialah suatu kebenaran dan kebaikan. Oke, teman-teman, saya akan pakai share screen ya. Jadi saya kalau jelasin itu enak pakai visual juga ya. Ya, di samping itu memudahkan teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, saya hapus-hapus yang nggak penting dulu ya.
Oke, gantilah cara ngajarnya, biasanya pakai PowerPoint, sekarang pakai spreadsheet ya. Saya tak buka ke PN-nya ya teman-teman ya. Oke, paling pertama yang paling penting dan menjadi pertanyaan, bagi para jualan produk apa, gitu kan. Kemudian bagi yang udah punya produk, produk ini cocok nggak sih dijual di marketplace, potensinya seberapa banyak, terus kira-kira bakal bisa dapat seberapa banyak. Ya, jadi seputaran itu aja biasanya kalau untuk dari sisi produk ya. Jadi kita tulis yang pertama, ya, produk apa? Ya itu ya. Jadi orang kan pengen yang namanya jualan itu kan langsung laris, langsung cepet kaya ya. Saya juga pengennya kayak gitu teman-teman ya. Namun kenyataannya sampai 2021 ini ya, saya memulai toko online sejak Agustus 2011. Berarti 10 tahun sudah 200-an produk lebih kita tes ya. Jadi kalau bilang satu produk langsung hadis gitu, ya ada dulu gitu ya. Ya, jadi produk apa, risetnya di mana, kemudian itu yang awal ya, riset produk laris, riset supaya, guys. 3 pertanyaan ini. Ini pertanyaan para newbie termasuk saya ya. Ada nggak sih produk sekali jualan cepat laku, cepat kaya, ya mati masuk surga gitu. Gitu. Mudah kaya kaya, mati masuk surga gitu. Ya, produk apa, risetnya di mana? Ya, produk apa ya? Nah, kalau saya biasanya cari produk, ya itu ada beberapa. Produk apa? Pertama, hobi kita, ya. Kedua, eh, circle kita. Tiga, keilmuan kita, ya. Empat, adanya apa? Itu dari sisi produk, ya. Jadi mau jual produk apa? Mau jual produk apa? Satu, cek hobi kita. Biasanya kalau kita boros di situ, itu kita sangat paham dengan produknya, ya. Dan kalau paham, kita jualannya gampang. Jelasinya bahasa Jawanya tuh lanyah, bahasa Indonesianya lancar, gitu. Yaitu berdasarkan hobi. Misal hobinya sepeda, sering beli aksesoris sepeda. Jangan-jangan salah satu rezeki teman-teman itu ada di bisnis aksesoris sepeda. Bisa saja seperti itu. Yang kedua dari circle kita, ya. Bisa dari uh, keluarga ya, diurutkan ya, bapak, ibu, ya, kemudian Pak D, Bude, Bule, ya, Pak Le, ya, dan kawan-kawan. Itu keluarga ya, namanya lingkaran keluarga. Ya, ini karena penting ya, nasab gitu ya. Ya. Bapak, Ibu, Pak Le, Bude, dan kawan-kawan. Pokoknya keluarga ya. Keluarga dekat maupun jauh. Ya, ya jual apa kayak gitu. Kemudian teman, tetangga, ya itu hobi kita. Hobi beli aksesoris sepeda, jualan online aksesoris sepeda. Nah, ini bisa ya, tetangga, paling itu ya, keluarga, sahabat. Nah, sahabat itu ya teman lah. Keilmuan kita ya, jadi apa aja yang ada di keluarga kita, misal keluarga kita itu keturunan pedagang batik, bisa saja rezekinya teman-teman di batik. Terus kalau keturunan dokter, biasa bisa aja rezekinya di alat kesehatan. Terus keturunan apa misal keraton gitu ya, ningrat gitu. Apa mungkin batik juga ya kali ya, berhubungan dengan. Nah, kemudian yang ketiga adalah keilmuannya apa. Misal kita lulusan
eh, teknik kimia, jualan alat laboratorium dan bahan kimia. Nah, itu adanya apa? Di sekitar kita. Jual kemampuan diri. Misal jasa desain, ya jasa video. Nah, wes biasanya seputar itu ya. Oke, itu dari sisi saya ya tak hapus dulu nih yang orat-orat. Nah, wes. Ya itu dari mau jual produk apa. Ya, kemudian riset produk laris di mana? Satu, marketplace. Dua, Google Trend. Tiga, eh, Google Keyword Planner. Empat, Google Co-ID. Lima, eh, offline. Nah, kalau marketplace, ini nanti ada beberapa ya, panduan penjualan Shopee, wawasan pasar Tokopedia, Power Merchant Pro, ya, kemudian inspirasi penjualan Bukalapak. Ya, ada tiga yang ya. Jadi nanti risetnya di sini teman-teman ya. Anggap saja yang ikut ini belum punya produk. Ya, saya dari dasar lah. Ya. Nah, di sini ya sebelah kiri ini ada bisnis saya ya. Ini login dulu. Nah, nanti di bisnis saya itu ada panduan penjualan. Nah, ini contohnya. Nah, di sini teman-teman, ini namanya panduan penjualan ya. Tak kirim di chat, teman-teman tinggal klik, tapi login dulu. Ya, di sini teman-teman mau riset produk terlaris, populer, serupa, kata kunci teratas, mau di kategori apa, misal kategori mobil, mobil. Oh, nggak ada aksesoris, interior, parfum, dan sebagainya. Ya, tinggal nanti dapat data di sini, cari suppliernya di marketplace atau di offline. Ya, marketplace lain atau marketplace online. Atau ambil di Shopee, teman-teman jual ke Facebook Marketplace, OLX, forum jual beli, ya, WhatsApp Story, ya, grup Facebook. Nah, itu bisa. Karena teman-teman punya data nih. Oh, yang laris di Shopee nih, masa di tempat lain nggak laris gitu kan? Ya, coba aja. Kuncinya memang faktor paling penting itu ada di riset produk. Kalau teknik, ya kurang lebih sama lah, ya, nggak jauh-jauh beda. Ya, paling bedanya nggak terlalu sampai 100% beda. Itu. Oke? Nah, itu nanti ubek-ubekan dewe di sini ya. Produk populer, produk serupa, kata kunci teratas, second ya. Nah, ini kalau membuka lengkap ini ya, yang ditampilkan cuma tiga ya, kategori teratas. Produk serupa juga ini yang kita jualan. Ya, di dua ini ya, produk populer dan produk terlaris. Nah, ini di uh, Shopee ya, terus di Tokopedia.
Nah, toko. Nah, di wawasan pasar, tapi ini Power Merchant Pro ya. Lancar ya. Di saya sudah pakai, di saya nggak ada. Nah, ini di sini ya. Lancar, oke. Ya, di sini untuk riset produk laris di maksudnya daerah Semarang, Surabaya, Palembang, dan sekitarnya. Ya, teman-teman dapat data, teman-teman bisa ambil di marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, yang paling murah dan paling bagus barangnya. Teman-teman jual ke Facebook Marketplace area sesuai ini. Ya, ke mana tadi? Wah, pencet tadi yang ada Jabodetabeknya. Nah, ya, jadi kayak gitu. Riset produk laris, jual di Facebook Marketplace, OLX, WhatsApp Story, dan sebagai grup Facebook. Ya, banyak nanti ya mau di mana. Misal aku mau nyasar Semarang, oke. Di Semarang yang laris apa? Ya, aku masuk ke kategori. Kategorinya apa? Misal handphone. Oh, handphone, aksesoris handphone. Yang kayak gini. Oke, posting aja di jual beli Semarang. Pokoknya ya grup Facebook lah. Ketik aja Semarang kok pakai banget. Ya, kayak gitu. Nah, ini wawasan pasar namanya. Terus Bukalapak. Oke, Bukalapak ada di sini ya, inspirasi penjualan. Login dulu, ya, market insight juga. Tuh, tak kirim di chat. Klik aja. Ya, kayak gini. Ya, jadi ada 7 hari, 14 hari, 30 hari. Teman-teman geser ke bawah, nanti di sini dapat kata kunci. Tinggal teman-teman mau riset produk laris apa. Senangnya jualan apa. Handphone, HP, iPhone. Ya, iPhone launching iPhone 13 ya teman-teman ya. Pengen sih beli jane. Tuh kok eman-eman. Ya, 30 hari eman-eman ya. Bisa dapat 6 HPCS itu. Wah, lebih. Nah, kayak gini ya kata kuncinya ya. Ini di sini. Nah, itu tempat riset di marketplace. Ya, terus Google Trend. Nah, ini juga penting. Biar teman-teman nggak gampang nyalain namanya eh, kondisi-kondisi marketplace. Ya, misal jualanku sepi, gara-gara Shopee update algoritma. Jualanku sepi karena eh, apa Mark Zuckerberg. Jualanku sepi karena siapa gitu ya. Nah, karena produk itu kan ada trennya ya. Kalau laris terus itu kan enggak seru gitu ya. Enggak seru. Yo, pengennya kabeh yo payu ya teman-teman ya. Ini tadi udah dipencet record ya Mas Faris ya. Khawatirnya aku ngomong dari tadi belum direkord ya. Dadak baleni. Sudah ya Mas Faris ya. Oke oke. Nah, aku tak pencet record barusan ya. Oh sudah alhamdulillah ya. Nanti nggak perlu baleni. Maklum, ulang-ulang itu juga ya gitu ya. Oke, misalnya teman-teman dapat tuh produk tadi di data-data tersebut, terus teman-teman eh, cek tuh, oh ini produk ini larisnya bulan apa sih? Misal gitu, apa tadi ya? Misal nih teman-teman, produknya apa mau? Sepeda lipat ngono ya.
Sepeda lipat ini trennya gimana selama 12 bulan? Wow, terus menurun ya. Siapa yang jualan sepeda lipat omsetnya menurun ya, karena memang permintaannya menurun gitu ya. Jadi bukan salahnya Mbak Sophie, bukan salahnya Mas Topet, bukan masalahnya Om Bukalapak ya. Ya karena memang permintaan dari pasar itu menurun ya. Ya yang laku apa? Evergreen, Pacific, apa ini ya? Bukan laku, mungkin Topik kali ya, yang Pacific seri ini apa ya ini ya? Land Rover ya. Ini linknya ya teman-teman ya, tak kirim di chat. Riset sendiri ya, nanti bisa bisa dibuat selama 5 tahun juga. Nanti teman-teman tahu trennya. Muda pas pertengahan pandemi sepeda lipat ya. Mulai naik, mulai naik, mulai naik, 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 naik. Januari, 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 Maret, Maret 2020. Tahun lalu panen ini pedagang sepeda lipat. Ya, nah nanti cek kan bisnisnya teman-teman. Misal bisnisnya sing lagi turun, misal masker kain kita wis biasa lagi. Sudah biasa. Nah, masker kain juga udah turun duluan ya. Terus masker KF ya, KF apa KN95. Oke. Nanti teman-teman bisa cek. Jadi jangan mudah menyalahkan orang lain sebelum kamu cek pasarmu sendiri. Ya, ini masker KF 94 baru mulai naik ya. Tapi ya wis turun, nggak puncak-puncaknya. Jadi kalau misal produk kita sepi ya teman-teman cek di marketplace ya. Jadi seperti itu teman-teman. Terus Google Keyword Planner ya. Cuma kayaknya saldoku sudah habis. Ya, nanti nggak dapat datanya detail. Ya, saya kenal Google Ads ini 2016 teman-teman. Jadi akunnya ya lumayan waktu akeh. Nah, ini ketik di sini sepeda lipat gitu kan. Nah, ini kalau yang berbayar nanti di sini lebih detail ya angkanya. Plus di atas ini ada grafik. Ya ini berhubung saldoku lagi habis. Ya, jadi iklannya nggak bisa nampilin ya. Nanti pakai tools ini. Terus google.co.id ya teman-teman maunya apa? COD Jogja. Ya yang muncul ini ya COD Jakarta. Nah, misal nah, apa nanti? Jadi produk-produk lokal. Jadi kalau di marketplace, ambil barang di marketplace, jual secara lokal. Ya, 2011 aku memulai jualan online itu juga mengandalkan namanya COD lokal. Jadi kita cari apa yang lagi ngetren di Jogja, kemudian kami jualan secara metode COD Provinsi Yogyakarta. Itu juga bisa ya, cash flow-nya lebih cepat, teman-teman nggak perlu banyak-banyak COD luar Jogja kalau luar domisili teman-teman karena nanti cash flow-nya lambat gitu. Cash flow apa sih? Perputaran uang. Duitnya yang ketahan di ekspedisi banyak. Itu. Terus offline ya. Offline ini ya, offline itu pertama
Ya, datang ke ekspedisi. Tanya yang paling rame pengirimannya toko online mana. Ya, tuh. Terus 2, tanya kurir. Biasanya ambil paling rame di toko online mana. Udah, fix tuh data produk yang lagi laris. Nah, suppliernya itu tadi di marketplace ya. Kalau supplier ya sama marketplace, offline, Google ya. Cari kata kuncinya produsen titik-titik nama domisili. Lalu dicek. Ya, gunakan produsen atau ngaku-ngaku produsen. Kayak gitu. Oke, nah setelah ini ketemu ya. Pertanyaan kedua adalah cocok dijual di mana? Nah, kemudian pasarnya seberapa? Saingannya siapa? Nah, ini yang kadang teman-teman jarang di luar sana ya. Itu jarang dipikirkan. Saingannya siapa? Bagaimana menang kompetisinya? Oke, ini 4 poin selanjutnya yang paling penting ya. Dan ini yang kayak aku pernah hampir bangkrut karena aku nggak pernah mikir ke yang namanya strategi. Jalan langsung di atas ya, cara ngiklan. Udah 2016 belajar Google, sebelum itu udah SEO, sebelum itu udah marketplace. Teknisnya jago, tapi strategi nggak jago, ya siap-siap aja. Ya, kalau tahu-tahu kompetitor masuk, secara teknik juga, secara strategi lebih bagus, produk dan layanannya, terus marketingnya jago, ya wis, wassalam. Ya, pangsa pasar kita berkurang. Nah, cara cek cocoknya di mana? Pertama, Shopee. Ya, jadi teman-teman cek di Shopee, teman-teman cek di Shopee, ketik nama produknya. Misal, kue sisir. Kue sisir, klik terlaris. Nah, Bekasi terjual 512, 507. Tapi harus benar-benar dicek ya. Ini orderan beneran atau orderan fiktif, palsu ya. Khawatirnya fiktif. Nah, insya Allah ini relevan ya. Terjual 2.000, pendapat 15, berarti 1 kali orang. Jadi 1 kali orang beli bisa 5 produk gitu ya. Nah, ini tadi ini juga berarti 1 kali beli bisa 10 produk. Ya, selambat ini ya saya bikin selambat kayak gini ya. Ya, berarti ini produknya cocok dijual di marketplace karena kompetitor laku di sini. Tinggal kita nanti mau jual di harga berapa. Ya, di situ ketemu kompetitornya siapa. Nah, bagaimana bisa menang di harga yang sama dengan kompetitor kita. Nah, contoh yang tidak cocok dijual di marketplace ya. Contohnya ini. Ya. Waduh, mohon maaf ya kalau ada gambar-gambar tidak menutup aurat itu bukan salah saya, karena saya kan nggak majang itu. Pas lewat saja, jangan ditonton ya. Nah, ini adalah ciri produk yang tidak cocok dijual di marketplace. Tandanya apa? Kompetitor tidak ada yang laku. Ya, kalau diklik terlaris juga tidak ada yang laku. Tandanya tidak cocok dijual di marketplace. Ya. Terus bagaimana? Kita coba cek Google. Ketik kawat bronjong spasi
nama kota. Nah, tandanya produk cocok dijual di Google adalah ada yang iklan di Google. Contohnya ini. Ya, contohnya ini. Seperti itu. Ya. Ini tandanya cocok dijual di Google. Karena jika tidak untung, kenapa iklannya jalan terus? Keluar biaya iklan terus. Ya, tetapi ingat, ya, bahwasanya marketplace juga tetap bisa digunakan. Tetapi untuk jual, untuk sekedar menempel brosur atau pamflet di marketplace, ya. Ya ini contoh, biasanya di sini tuh ada pakai nomor HP ya, tapi kayaknya udah dilaporin. Ya, dia diklik nanti masuknya marketplace. Ya. Terus satu lagi ada namanya Facebook Ads Library. Yang paling atas klik aja. Terus pilih semua iklan. Kemudian cari produknya apa yang teman-teman jual. Misal sepeda lipat. Ya, nanti kalau ada iklan produknya teman-teman di Facebook Ad, tandanya produk tersebut cocok dijual di Facebook Ad. 3 tempat itu, ya. Shopee, Google, Facebook Ads, Library. Ya. Terus yang paling penting selanjutnya adalah pasarnya seberapa. Ya. Misal saya mau jual sepeda lipat harga 2 juta ke atas. Ya, kita filter di sini ada batas harga. Ya, batas bawah ya di sini diisi tak oret-oret ini ya ini. Terus klik terapkan. Lalu klik terlaris. Nah, di sini mulai terlihat ya, ada terjual per bulan. Nah, silakan nanti teman-teman klik satu persatu di luar yang atas ini ya. Karena yang atas iklan. Walaupun ini juga besar, tapi ada yang lebih besar. Ya, ya bagus ya ini ya. Ya ini bikin pengen aja ini ya, udah dapet tasnya juga. Harganya murah lagi. Dan ini relevan ya teman-teman dengan Google Trend tadi kalau saya lihat Pacific 2980 ya. Sepeda lipat. Oh tadi. Ini yang 1 tahun. Nah, lihat ya. Coba tak ngik, ngik ya. Nah, lihat ya teman-teman ya. Nih, ini dengan Shopee. Lihat ya, Pacific 2980. Oke, relevan ya. Di Google Trend pencariannya naik, di Shopee naik. Ya, makanya salah satu strategi juga adalah memang apapun produknya teman-teman, selama itu nggak dilarang di marketplace, upload aja di
Shopee gitu. Ujung tambahan dari Shopee ya. Ini kan juga sepeda lipat 2980X ya. Kayak gitu dan seterusnya. Ya, ini pondasi dasar yang memang harus agak lama jelasinnya. Karena nanti kalau terlalu jauh produknya nggak cocok, ya percuma. Nah, pasangnya seberapa? Itu tadi. Misal 41 terjual per bulan. Nah, saingannya siapa? Teman-teman nanti catetin jalan-jalan. Oh, Sumber Jaya Bag, misal. Terus siapa, siapa, siapa. Nah, bagaimana supaya menang kompetisinya? Tahu kelemahannya apa, tahu keunggulannya apa, tahu strategi promosinya seperti apa. Ya, strategi promosi itu seperti apa? Ya, bisa foto, kemudian harga, judul nama produk, deskripsi, kemudian voucher, promo-promonya. Nah, silakan dikumpulkan dan ditiru amati modifikasi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kelemahan, teman-teman nanti lihat di bagian bawah sini, ya. Nah, cek bintang 3-nya. Packing nggak bagus, rusak sepeda jadi lecet. Pas datang, saddle-nya tidak ada sebelah ban dan luar. Nah, berarti ini ada masalah di pengiriman. Ya, dicatat. Oh, berarti kalau kita jualan sepeda lipat, sebisa mungkin packing-nya semakin bagus supaya aman. Nah, dari situ kita masuk. Nanti di foto produk kita tulisin. Ya, di foto produk kita tulisin, misal di seperti ini ya. Kita tulis, misalnya kalau di kami gratis konsultasi pendampingan. Karena kita survei itu orang banyak beli herbal tetapi nggak dapat konsultasi, ya sekedar beli barang. Kemudian gratis bulk packaging. Lalu nah karena banyak yang saya temukan itu pecah gitu. Ya, jadi nanti apa yang ditulis di sini itu berdasarkan hasil jalan-jalan ke kompetitor. Nah, kelemahannya nanti bisa masuk di foto utama, kemudian pertanyaan yang sering masuk, misal di kami ada udah BPOM belum, udah halal belum, ya kemudian COD, kemudian kasih video, kasih satu botol bisa untuk berapa lama, itu ditulis di foto utama. Jadi membuat foto utama itu jangan ngasal ya. Ya, kalau memang ekspedisinya bukan menjadi faktor utama, kemudian apalagi di Shopee udah diacak ekspedisinya, maka nggak usah nulis ekspedisi. Ya, kemudian kalau di kompetitor itu yang laku nggak pakai foto model, ya nggak usah pakai foto model. Apalagi foto modelnya nggak menutup aurat, gitu ya. Jadi sesuaikan apa yang laris, gitu. Kalau laris, ya kalau nggak pakai model ngapain? Oh, misal jualan herbal kok pakai model. Itu maksudnya apa? Orang beli herbal itu bukan beli model, tapi beli khasiat. Ya, kecuali fashion. Nah, fashion itu baru. Orang kan pengen dilihat dipakai gimana. Tapi kalau herbal ya nggak perlu. Ya, itu dari studi kasus kami seperti itu ya. Ya, kemudian tulisan COD ini kan hasil riset terus dikasih video. Ya, kemudian kalau jual buku, misal bonusnya apa, packingnya ready stock, dan terusnya herbal kayak gini ya, contohnya gitu. Ya, jadi apa yang kita tulis di sini berdasarkan apa yang kita survei di kelemahan kompetitor itu masukin ke dalam foto utama.
Ya, karena apa? Orang kan masih ada yang males baca. Nah, biar orang yang misal toko kita masih baru, belum ada rating, nggak perlu orderan fiktif, cukup janji ya dimurahin dulu di awal, ya kemudian teman-teman janji itu. Aku mungkin bukan yang pertama dan terlaris di Shopee, tapi aku bisa menjadi yang terunik dan terbaik supaya kamu memilih aku. Gitu. Memilih produknya maksudnya ya, beli di saya gitu. Ya, jadi kayak gitu. Teman-teman. Aduh, sebentar. Kesemutan nih. Ya, manis ya, kesemutan nih. Nah, ini kayak gitu teman-teman. Jadi apa yang ditulis di foto utama itu ya harus riset. Jangan asal ikut-ikutan. Jangan asal nonton YouTube, praktek. Padahal ya belum tentu pas buat produknya teman-teman. Ya, jadi harus riset dulu. Pasar itu butuh produk seperti apa, layanan seperti apa, garansi seperti apa. Kalau nyampe seperti apa, jadikanlah itu sebagai janji kepada calon pembelimu. Mau tapi ya kalau pengen menang di sebagai toko baru ya janji-janji dulu. Nanti kalau udah punya reputasi, udah punya nama, teman-teman naikin harga nggak ada masalah. Ya, tapi di awal tuh cari rating dulu, tapi pastikan produk dan layanannya bagus ya. Jadi di fase awal itu ya. Nah, ini terus kemudian ikuti itu fotonya ada berapa, kemudian cara pengambilan foto dari sudut mana, videonya seperti apa, keunggulannya apa, itu ditiru yang baik-baik, tutup kelemahannya, baru teman-teman jalanin optimasi secara teknisnya. Ya, misal nanti setting toko, ya berarti alamat toko, kemudian rating ekspedisi, aktifkan ekspedisi sesuai yang bisa mengirim. Ya, kemudian setting auto reply. Sesuai pertanyaan yang sering ditanyakan, kalau belum ada riset ke kompetitor, di japri, di chat satu persatu. Ya, jadi ini teknisnya baru jalan ya. Ini ke atas ini semua ranah strategi ya. Ya ini strategi ya kasih warna biru ini strategi, ke bawah baru teknis ya. Bawah ini nanti teknis isinya. Ya, tapi nggak sepanjang ini sih. Oke, ya, jadi strateginya clear, foto produknya udah clear, mau nulis apa, baru jalani teknis ya. Teknis pertama ya teman-teman saya buka toko dulu ya. Untuk nama toko ya, jadi ini email, siapkan email plus nomor HP. Ya, kemudian username jangan nama pribadi. Ya. Lalu daftar gratis ongkir plus verifikasi KTP. Konfirmasi di email. Alamat toko, pengembalian utama, semua dicentang. Aktifkan ekspedisi dan aktifkan COD. Ya, karena banyak banget yang minta COD ya, dan semakin banyak ekspedisi yang teman-teman pakai ya ada kemungkinan
bisa ya menjadi prioritas pembeli karena yang dilayani banyak. Ekspedisinya bisa milih. Kalau di marketplace lain ya, kalau di sini ya Shopee itu yang ngikut. Setting auto reply ya. Auto reply pesan balas otomatis. Terus ya ini kan di sini ya ya supaya bisa produknya terupload tuh harus ada ekspedisi yang aktif gitu. Ya kalau alamat saya di sini alamat toko, kemudian profil toko ada logo, ada banner, ada gambar banner toko berisi keunggulan dan kelemahan keunggulan produk dan layanan toko. Ya kayak ini kan ada keunggulannya. Keunggulannya apa sih di toko ini? Free konsultasi pendampingan. Ya, ini 8 keunggulan. Terus deskripsi toko berisi keunggulan produk dan layanan toko diberi emoticon. Ya, kemudian optimasi upload produk. Nah, ini kan persiapan toko dulu, baru produk, baru diiklankan. Urutannya kayak gitu. Promo dulu ya, baru diiklankan ya. Nanti optimasi promo, kemudian optimasi iklan di dalam Shopee, kemudian upgrade ke Shopee ke mall atau official store, ya kejar dengan Facebook CPAS Collaborative Ads. Ya, jagakan traffic dari luar marketplace, YouTube, Instagram, TikTok, website, Google, terus SEO, Google, Facebook. Nah, itu urutannya ya, nanti kita bahas. Oke, kurang lebih jelas ya teman-teman ya. Setelah alamat, kemudian auto reply ada di sini, asisten chat, kemudian ada alamat saya udah yang paling pertama. Kemudian selling mission ya, saya lupa. Selling mission. Oke, optimasi produk. Ya, optimasi ketika upload. Ya, berarti tadi kan upgrade akun, verifikasi, ya, kemudian klik tambah produk baru. Nah, judul ada 255 sekarang ya. Ya, 255 karakter judul nama produk diisi kata kunci pencarian dari hasil riset di data iklanku Shopee. Ya, tanpa mengulang kata yang sama, tanpa pakai simbol, tanpa kata-kata subjektif, ya yang ibaratnya terbaru, terlaris, kayak gitu-gitu. Kalau memang tidak dicari, lalu kata kunci sinonim dipakai,
kata kunci tipe dipakai ya. Ya. Kalau masih bingung, riset lagi di judul nama produk kompetitor. Nah, itu kaidahnya ya teman-teman ya. Jadi 255 karakter ini kita isi dengan maksimal, dengan cara ya diisi semua dengan kata kunci, jangan ada yang sepihak ya, karena kalau yang sepihak itu kan belum tentu dicari oleh pembeli. Ya. Nah, nanti supaya bisa masuk ke data iklanku Shopee, berarti teman-teman kan harus upload produk, karena nanti waktu di sini kan harus milih. Jadi masuk sellershopee.co.id, klik iklan Shopee, buat iklan baru, iklan pencarian, ya pilih produk yang diiklankan, terus tambah rekomendasi kata pencarian, tambah kata pencarian. Nah, di sini nanti teman-teman riset sepeda lipat, nanti yang muncul apa? Sepeda lipat A, B, C, D sampai Z. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin nulis lipatnya lipat. Jadi bukan lipat tapi sepeda lipat. Ya, lipat tuh. Ini gede loh segini. Termasuk terhitung gede. Jadi sepeda lipat. Ya, belum sepeda lipat murah, lipat Pasifik. Ya. Nah, itu teman-teman kumpulin. Terus nanti jadiin judul nama produk, nulisnya berarti sepeda lipat, lipat, mini, dan seterusnya. Itu tanpa mengulang karakter yang sama, kata yang sama, tanpa simbol, dan yang memang tidak diperlukan. Intinya tidak diperlukan seperti apa? Memang dari data ini nggak ada yang nyari. Misalnya sepeda lipat atau sepeda lipat. Ini kan simbol atau ini kan tidak dicari. Gitu. Cuma buang-buang jumlah karakter. Nah, misal nih teman-teman ngelihat toko yang lama kok ada simbolnya, biarin aja. Ya karena memang mereka udah jualan duluan di Shopee. Dan mereka dulu taunya ilmunya pakai simbol. Dan mereka takut kalau nanti merubah justru ratingnya misal turun misal kayak gitu ya. Jadi ya biarin aja orang-orang yang duluan kok masih pakai simbol, kita pakai yang sesuai saran dari Shopee dan itu ada di petunjuknya ada di Shopee Mall kayak gitu ya. Tuh. Ya, kemudian 9 foto diisi, tiap produk diberi video. Nah, foto utama yang paling depan diberi tulisan keunggulan produk dan layanan toko. Misal garansi, bonus, free packing, free box, free bubble wrap, dijamin asli, halal, COD, BPOM, beratnya berapa, sekilo muat berapa. Nah, yang sekilo muat berapa ini untuk mendorong pembeli beli lebih dari satu. Misal jualan masker kain kan cuma sekilo muat banyak, nah itu bisa menggunakan strategi untuk apa?
membuat pembeli beli lebih dari satu. Terus deskripsi menggunakan emoticon, penjelasannya poin by poin. Terus murah lebay, daftar cashback ekstra, daftar gratis ongkir ekstra. Nah, ini nanti masih panjang nih ya. Terus varian produk, strategi korban warna. Jadi ada warna, korbanin warna atau motif tertentu dimurahin. Bahkan jual rugi. Ya, nanti kalau udah ratingnya bagus, baru teman-teman naikin pelan-pelan. Ya. Nah, ini biasanya produk tuh itu, teman-teman ya. Ya, ini katakanlah inilah. Nah, terus lanjut. Ya, jadi deskripsi pakai emoticon itu biar cantik ya, teman-teman ya. Apalagi produknya perempuan, yaitu lebih bagus gitu secara tampilan gitu ya. Minimal pakai centang gitu ya, teman-teman. Centang-centang. Jadi kan nanti poin by poin tuh. Tadi teman-teman pencet tombol centang gitu kan. Ya centang hijau kayak gini kan, itu lebih lebih uh, berkualitas, bergaransi. Nah ini kan uh, kalau nanti hasilnya lebih bagus, lebih cantik, dan memang jelasani poin-poin kayak gini. Jadi jangan ngarang cerita karena udah males baca biasanya. Ya, terus tiap produk dikasih video, foto utama dikasih tulisan keunggulan 1-8 bebas ya. Kalau foto 2-9-nya label itu biasanya penjelasan mengenai produk dan testimoni. Kalau foto 2-9-nya non-herbal atau fashion yang nggak ada manfaat, itu foto dari sudut lain dan testimoni. Ya, tiap produk diberi video, penjelasannya poin by poin. Ini nanti diisi, harga di awal dimurahin. Supaya dapat rating dan real testimoni. Ya, karena pembeli itu juga makin cerdas ya teman-teman ya. Makin cerdas, ya mereka juga ngelihat-lihat kualitas testimoninya. Kalau yang ngasih testimoni itu namanya sama terus, nggak ada gambarnya, username-nya nggak jelas, ya buat orang yang udah sering belanja online itu malah jadi meragukan gitu ya. Dan kalau yang nggak natural nanti ya mohon maaf siap-siap aja ada yang didatengin surat coklat ya. Jangan sampai nanti disuratin surat coklat gitu ya. Dikira udah laris padahal orderan fiktif. Nah, ini berat barang termasuk packaging. Ya, terus pilih ekspedisi yang bisa, usahakan sebisa mungkin ready stock. Jangan pre-order ya.
Kalau pre-order, tulis di foto. Tulis di foto tulisan PO atau pre-order. Ya, kadang misal nanti produknya pre-order, udah klik iklan kita, ternyata dia carinya ready stock, berarti nanti buang-buang budget gitu ya. Ya ini kadang yang variasi ini juga diaktifkan untuk ngakalin, misal ada yang paling murah ternyata cuma box, misal. Saya tulis di varian ya tadi mana? Terus box packaging. Ini supaya muncul di termurah. Ya, kalau ini promo biasanya pakai, ya kalau kompetitor pakai voucher, aktifkan voucher, follow toko, kemudian voucher, terus combo hemat, promo toko harga coret, terus plus diskon hemat, dan kawan-kawan. Nah, ini nanti terserah kebijakan teman-teman, masih bisa ngediskon lagi atau enggak. Gitu. Nah, gitu itu untuk dasarnya ya. Terus nanti jangan lupa jalanin seller mission, nanti dapat tambahan naikkan produk plus saldo iklan plus saldo koin Shopee. Nah, ini kan misal dia nggak modal dulu, teman-teman manfaatin bonus saldo iklan dari seller mission. Ya, jadi di sini ya ada seller mission itu nanti dapat bonus. Di sini ada seller mission. Ya, ini kan dapat slot tambah naikkan produk, koin penjual, saldo iklan Shopee. Gitu. Nah, baru iklan. Ya, pertama iklan pencarian. Ya, itu caranya bagaimana? Ya, satu produk hanya dijalankan satu iklan ya. Jadi jangan langsung misal punya produk 50, lah langsung misal pas kayak gini, anggap aja ini yang persiapan udah, teman-teman udah paham ya. Caranya bikin promo kan saya nggak perlu jelasin. Tinggal ini yang mau dipakai yang mana, teman-teman siapin aja ya, cek di kompetitor, nanti pakai apa aja, ikutin dulu caranya dan strateginya. Murahin lebih murah dari kompetitor, ikuti strategi diskon-diskonnya, dapetin rating, nanti dimahalin. Kalau udah ratingnya lumayan banyak, kita langsung ke iklan. Ya, ini ada iklan, pakai yang buat iklan baru, iklan pencarian, ya, modal, batasi modal, ya, supaya tidak kena error Shopee atau bom iklan dari orang yang syirik gitu ya. Syirik itu iri. Ya, jadi kadang itu gini, heran. Orang main cara kotor itu seolah-olah rezeki itu terbatas ya. Masih materialisme gitu, menganggap bahwa manusia itu makhluk materi. Dan materi di bumi itu terbatas gitu ya. Duit itu terbatas sehingga dia menghalalkan segala cara. Lupa dengan konsep rezeki. Ya, jadi mending teman-teman kasih rem biaya iklannya di sini ya mulai 25.000 per hari. Ya nanti dinaikin kalau udah tahu di grafiknya di bagian sini tadi ya kebutuhan iklannya berapa misal.
Nah, supaya kita tahu kebutuhan iklan kita berapa, ya kita harus tahu untuk bisa iklan 24 jam itu berapa. Ya, misal kemarin dengan 14.000 iklannya bisa tayang 24 jam. Berarti ya kebutuhan iklan 25.000 itu cukup gitu. Ya, tapi kalau misalnya punyanya teman-teman jam 2 sampai 12 siang ini habis, berarti kebutuhan iklannya lebih dari 25.000. Terus tanpa batas waktu, ya kalau iklannya jalan terus. Kami hanya libur Idul Fitri dan Idul Adha. Ya kalau tim kami, makanya iklan jalan terus. Kemudian nanti pilih produk, maksudnya satu persatu tuh gini. Misal kayak gini, iklan satu produk terus langsung konfirmasi. Walaupun dalam satu kali jalanin iklan itu bisa langsung banyak produk kayak gitu. Ya, tapi saya tetap satu-satu itu lebih enak nanti ketika pemilihan kata kunci. Terus pilih otomatis, sudah 3 bulan ini saya aktifkan. Kalau dulu enggak, karena juga udah mulai menghasilkan. Ya, tapi nonaktifkan pilih otomatis jika selama beriklan otomatis teman tidak pernah untung. Ya, kalau atau closing. Closing apa sih terjual ya? Barangkali ada yang masih asing. Mulai P25.000 per hari. Nah, terus di sini jebakan pertama, paling kiri ini banyak yang nggak nyambung. Banyak yang terlalu luas. Misalnya juga jual ayam, nah ini dihapus. Rasa dihapus. Kemudian makanan terlalu luas, masak terlalu luas. Bumbu tabur ayam bawang nggak nyambung. Nah ini dihapusin ya. Yang nggak nyambung, centang-centangin, hapus masal atau klik tombol sampah. Ya, hapus kata kunci yang tidak relevan. Kemudian tambahkan kata pencarian yang relevan dari hasil riset sendiri maupun ke kompetitor. Judul nama produknya. Nah, kayak gitu. Ya, kemudian tipe pencocokan, kalau masih latihan, pakai spesifik. Kalau spesifik untung terus, baru dirubah luas. Ya, jadi teman-teman yang modal pas-pasan, kayak saya, ya pas ada ya jalan gitu kan. Itu nanti teman-teman latihannya pakai spesifik dulu. Ya, terus ini ya berapapun jumlahnya, ini tadi berapapun jumlah pencariannya, selama nyambung pakai saja kata kunci tersebut. Terus biaya per klik, jangan ikuti rekomendasi. Tetapi mulai dari 50% atau bahkan Rp200. Nanti baru dinaikkan ketika sudah muncul data posisi rata-rata di iklan. Di data iklan. Ya, betul. Ya. Jadi data iklan otomatis dan manual itu jangan berjalan bersamaan. Nanti kalau otomatisnya sering nggak untung, baru teman-teman matiin. Jadi kadang tuh di otomatis tuh kita dapat closing juga kok. Ya, tapi pastikan strategi di awal ini clear dulu gitu, karena kan dia muncul di kata kunci yang menurut Shopee itu oke gitu loh. Tapi kan itu menurut mesin, bukan manusia. Kalau manusia ya pakai manual, kita settingnya, men-setting dengan manual.
Gitu. Ya, terus nanti pay per click dari kecil nanti dicek di posisi rata-rata dengan Rp200 dapat posisi berapa. Kalau terlalu bawah nanti dinaikin. Ya, kemudian nanti iklan serupa. Nah, ini iklan serupa kalau berapa bulan ini kami pakai otomatis kalau untung jalan terus ya, karena ini juga apa ya, kalau manual teman-teman harus kuat statistiknya gitu. Statistik, oh kalau pasang segini di penempatan ini itu dapat berapa. Itu agak agak harus kuat statistiknya ya. Kalau iklan toko sama dengan iklan pencarian ya. Nah, kalau udah nanti datangkan traffic dari luar marketplace juga tambahan, terus upgrade ke mall buat yang punya brand official store, nanti baru ke orang yang pernah ngeklik di sini dikejar pakai broadcast chat ya. Kejar pakai broadcast chat, kejar dengan Facebook Collaborative Ads. Jadi orang yang pernah beli itu kan kadang nggak langsung bayar. Nah, teman-teman kejar pakai broadcast chat yang ada di sini. Ini kan ada ya Shopee ini. Karena mereka kadang memang klik beli doang. Maksudnya posisi penempatan apa ya? Kalau di Shopee adanya posisi rata-rata. Ya, jadi broadcast chat itu di sini. Hilang sih. Adalah kalau di sebelah kiri ya. Biasanya ada nanti broadcast mana toh? Namanya mungkin ganti. Ya, pokoknya nanti kejar pakai broadcast chat ya, teman-teman. Jadi dikejar di dalam Shopee itu pakai broadcast chat sama, oh, berarti punya saya udah hilang. Kalau kemarin sempat kan kami pegang klien ya, lebih dari satu, itu ya, selain toko kami sendiri, gitu ya. Itu, dan tim kami ada lumayan lah untuk pegang itu ada yang broadcast chat-nya aktif. Lah ini di saya kalau udah nggak aktif, itu nanti bisa kejar pakai broadcast chat. Nah, ini nanti di marketplace lain juga sama ya, tapi di Tokopedia namanya iklan produk sama iklan toko, di Bukalapak promote sama, oh enggak, dulu saya masih shop Star Seller udah bisa broadcast chat ya, Star Seller Plus ya, ini pas akunnya nggak ada. Ya, jadi memang belum untuk semua broadcast chat ya. Kalau tutorialnya ada di sini. Di YouTube saya itu udah ada. Ini kan memang akun buat ngajar ya. Jadi nah, nanti di sini mau tutorial cara baca data sama cara broadcast chat itu di sini udah ada ya. Cara ikut flash sale dan sebagainya. Ya, cuma memang desain thumbnailnya kurang menarik, teman-teman. Cari aja William Tanoyo kayak gitu. Ya. Ya, ini cara broadcast di Shopee. Nah, ini nanti teman-teman bisa tonton. Ini pas nggak bisa demoin. Ya, jadi urutan pola strateginya kayak gini ya, teman-teman. Nanti bedanya di Tokopedia ya cuma di nama iklannya apa. Nanti strateginya juga sama. Kan nanti ada posisi berapa dilihat. Ya, kalau saya ngelihat baca data iklan itu yang pertama dari posisi rata-rata. Kalau posisi rata-ratanya berada di misal nih produk ini kata pencariannya banyak, tapi kok straight, berarti biaya per kliknya kurang, misal kayak gini. Nah, nanti ada, oh tingkat 21 kemarin dengan Rp300, kalau mau dinaikin berarti saya naikin jadi misal 1.000, terus diamatin lagi posisi kata-katanya hari ini naik atau enggak. Ya, kalau posisi kata-kata bagus, tetapi yang ngeklik dikit, bisa jadi kata kuncinya nggak cocok atau produknya kurang menarik fotonya, itu kan. Kemudian kalau peringkat kata-katanya di bawah yang ngeklik banyak itu menarik gitu. Ya, posisi
posisi kata-katanya ngecek di sini ya. Ini iklan menang iklan, ininya masih kemarin, datanya makan kosong. Oh iya, pindah di promosi toko ya. Maklum ini jangan pegang teknis, sudah ada timnya, jadi jangan megang ini ya. Paling cuma ngajari. Oh iya ya, ada yang pernah hilang ya. Oke oke oke. Oh untuk yang penjualan ya, ini lagi turun ini tokonya ya. Oke oke, saya jawabin pertanyaan ya, mulai dari yang atas tadi ada yang duluan. Bertanya, baru buka toko online di aplikasi belanja online. Bagaimana caranya agar mendapatkan pelanggan banyak, walaupun follower toko sedikit. Nah ini dari awal sampai akhir ini silakan dijalankan ya. Itu untuk kan kami selain di toko kami kan kami pegang klien juga ya teman-teman. Ada yang benar-benar dari sampai buka email. Dan kita mulai dari follower 0. Asal produknya itu bisa bersaing, layanannya garansi, bonus, dan sebagainya oke, nggak ada follower pun naik gitu loh penjualannya ya. Karena yang kita jual itu bukan follower, tetapi kamu mau nggak sih kalau beli eh, di kamu garansi aku bakal puas. Kamu mahal nggak apa-apa, kamu nggak punya rating nggak apa-apa. Tapi berani nggak sih garansi gitu loh. Ya, paling penting di situ. Terus tips copywriting yang baik untuk membalas pelanggan. Nah, kalau kami biasanya membalas pelanggan itu dari pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya, misal di saya nih, eh, ini pertanyaan yang sering ditanyakan adalah produk ini ada atau tidak. Nah, kita jawab kayak gini. Terus untuk produk ini ada konsultasi pendampingannya tidak? Ada. Bonusnya apa? Diberikan di mana? Nah, itu disampaikan di sini. Terus ini asli atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyakan taruh sebagai auto reply. Nah, kalau jawabnya mas standar aja ya. Kalau pembeli di marketplace itu eh, nah, di marketplace itu orangnya gampang kok. Mereka udah memang mau beli, nggak banyak tanya kalau buat produk saya. Seperti itu. Itu tips copywriting membalas. Ya, membalas. Deskripsi dengan emoticon tadi sudah saya balas. Jawab. Nah, cara baca data iklannya ini ya teman-teman ya. Yang ini, video yang ini. Agak saya jelasinnya kayak posisi iklan paling bagus nomor berapa. Kemudian mana cara data iklan. Data iklan. Nah, ini yang view-nya banyak ini. Karena saya jelasinnya harus, oh kalau gini akan gini, kalau gini akan gini. Jadi kayak dikasih otak-atiknya dulu gitu. Jadi kan saya selalu mulai dari posisi kata-kata. Ya, kan ada datanya itu kan. Nah, ini kan yang paling kalau bahasa terkenalnya adalah CTR ya. Ini ketemu ya paling pertama yang kalau kita belajar ada posisi kata-kata. Tidak ada cari kata kunci tersebut. Ya, jadi ini paling nggak 8 menit ya kalau mau yang pelan-pelan itu. Oke. Ya, jadi broadcast chat itu bisa ketiga ya. Apa bisa ketiga yang follow, yang pernah beli dan yang belum masih di keranjang. Ya, di Tokopedia juga ada ya iklan dan promosi broadcast chat. Nah, ini ya broadcast chat di Tokopedia di sini. Shopee. Nah, ini ya kalau
Mau ke apa? Promo toko, produk baru. Nah, nanti di sini. Tergantung marketplace-nya apa. Oh, punya saya udah nggak ada yang akun ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi bisa ada 3 ya. Nanti di sini ada juga broadcast chat itu apa. Nah, ini nanti dijelasin posisi iklan. Oke, itu ada pertanyaan lain. Oke, ya bagus nih pertanyaan. Jadi gini, teman-teman, kenapa saya saranin ya? Sebenarnya gini, eh, ini toko saya, salah satu toko ini yang saya stok itu nggak banyak, tapi biar kelihatan rame. Terus orang tuh gini, orang tuh kan kadang gini, kalau teman-teman masuk toko retail itu kan lebih seneng yang barangnya kelihatan banyak gitu, tertata rapi gitu. Makanya eh, ini saya terapkan juga di toko online. Jadi produk-produk ini kan masih fase tes. Kita upload dulu, terus kita iklankan. Kalau bagus baru nanti kita mulai stok gitu. Jadi eh, memang sebaiknya produknya jangan terlalu sedikit gitu. Apa aja masukin dulu, yang penting rame dan masih nyambung. Atau tokonya gado-gado dulu, berbagai macam produk dulu nggak apa-apa, asal eh, asal tertata ya. Jadi maksudnya didesain. Jadi pembeli itu setahu saya lebih senang yang suka tokonya kelihatan kami. Situ ya teman-teman ya. Ya, termasuk cara memaksimalkan iklan dengan produk yang belum ada ratingnya kayak tadi. Tulis di sama keunggulan produk dan layanannya. Ya, itu kan dirunut dari awal kan strateginya dulu baru teknis iklannya. Kalau teman-teman fokus di cara iklan, yo gitu-gitu aja. Tombolnya itu ya ini nggak ada tombol rahasia yang diklik itu nanti penjualan teman-teman laris. Ya caranya ngiklan ya kayak gini tadi. Masuk ke iklan Shopee, isi saldo, pilih iklan pencarian, batasi modal. Kuncinya itu di produk. Pembeli itu beli produk, bukan beli cara iklan kita. Ya, jadi pembeli itu beli produk, layanan, garansi, bonus. Nah, jangan terfokus dengan strategi. Ingat, ya, yang menyebabkan saya hampir bangkrut itu bukan saya nggak jago teknis, tapi strateginya song. Saya pikir jualan itu hanya sekedar jago ngiklan. Ternyata di pasar, pas ketemu customer, produk kita ketika bertarung itu kalah. Itu berarti masuknya di sisi strategi. Ya, saya baru mulai belajar kayak gitu 2016 akhir, 2017 Januari saya berangkat ke Grounded Business Coaching. Ya, sebelumnya saya ikut sekolah bisnis 2 Kodi Kartika, mudahnya Mas Randy Saputra. Oh, di situ saya baru mulai belajar bahwa jualan itu tidak bisa sekedar jago teknis, tetapi produknya harus bisa diterima oleh pasar, memenangkan hati pasar gitu ya. Oke, kami juga ada yang menggunakan strategi, misal produk itu warnanya banyak, ada yang dikumpulin di satu produk, ada yang tiap warna atau motif itu dipecah-pecah, biar tokonya kelihatan rame, plus nanti kata kunci 255 kata itu akan dikali ke sekian jumlah produk. Kalau kata kuncinya beda-beda, nanti traffic yang masuk baik dari internal Shopee, kotak pencarian, maupun dari luar seperti Google, itu bisa lebih banyak karena kan Shopee dan marketplace lainnya semakin direkam ya atau terindeks tercatat oleh Google ya. Tetap paling pertama saya sepakat ya, jadi produk dulu, layanan dulu, baru marketing. Jangan kebalik, marketing dulu, produknya jelek,
pelayanannya jelek, orang kan mikir-mikir, udah harganya murah sih, tapi komennya jelek-jelek. Nah, termasuk testimoni itu bisa kita lombakan. Jadi teman-teman bikin kertas kecil ya yang dimasukin ke paket ya, minta testimoni terbaik. Barang siapa yang memberi testimoni terbaik akan mendapatkan hadiah surprise. Tapi benar-benar teman-teman kasih dan teman-teman umumkan ya di Shopee Feed. Oh, ini Shopee Feed-nya belum muncul ya. Shopee Feed ini belum ini. Shopee Feed itu pakai hashtag racun Shopee. Dan kawan-kawan yang muncul di timeline kita. Ya, live sepekan sekali. Nah, ini biasanya setelah selain iklan apalagi itu ini. Baca. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi ini alurnya udah tak ringkes ya teman-teman ya. Ibaratnya ya kayak gitu aja, pindah marketplace, pindah kata-kata aja. Ya, cara baca dan iklan ini ya nanti pakai link ini ya sama kok, nggak ada perubahan. Terus oke udah sih. Udah jam 21 lebih 11 ya, pengunjung pesertanya udah berkurang 20-an. Kirim ke grup ya. Oke teman-teman, kalau udah nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Ya di sini saya mau nawarin ya hot selling banget sih Mas gitu ya. Enggak, ini buat teman-teman ya, ada beberapa alternatif ya. Jadi rencananya tanggal 7 sama 8 Oktober itu hari Kamis Jumat itu akan ada training mengenai marketplace lebih detailnya dari setiap step-step di sini ya, karena ini kan versi ringkasan gitu ya. Buat teman-teman yang bisa ya monggo jalan sendiri, buat teman-teman yang pengen dimentorin secara offline insya Allah nanti akan ada pelatihan tanggal 7 dan 8 Oktober hari Kamis dan Jumat ya. Nanti kita lebih detailkan lagi apa langkah-langkah yang ada di sini, termasuk nanti langsung praktek iklan di hari kedua. Jadi kita bedah dari pemilihan kata kuncinya salah atau benar, terus kita belajar caranya desain, kemudian kita belajar pemilihan kata kunci, penentuan pasar, itu nanti selama 2 hari, dan setelah itu nanti masih ada rekaman workshop online-nya, cara jualan di Facebook Marketplace, Google Map My Business, YouTube for Online Shop, kemudian rekrutmen dan manajemen tim ala saya, tapi ya, nanti buat teman-teman nanti itu teman-teman bisa mengikuti workshop marketplace ya tanggal 7 sampai 8 Oktober 2021 ya. Ini tutorialnya tak kirim di grup WA gitu. Oke, nomor HP yang didaftarkan bisa ganti nomor HP bisa. Oke, itu teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih ya. Nanti bisa lanjut di grup kalau mau tanya-tanya. Ya, kayaknya udah, ya gitu-gitu aja tiap marketplace. Ini saya kirim tutorialnya di WA ya, yang penting-penting. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya trainingnya nanti bisa chat CS ya, masih terjangkau kayak gitu. Oh, tim ideal untuk kelola Shopee. Kami
Satu marketplace biasanya 3 orang. Ya, satu untuk riset, satu untuk desain, satu untuk iklan. Kayak gitu. Ya, itu ada. Jadi paling enggak kalau teman-teman rekrut tim sendiri itu butuh biaya ngegaji 3 orang. Ya, kalau di Jogja berarti sekitar 6 juta. Itu belum laptopnya, belum mejanya, belum listriknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut di grup WhatsApp ya.